Ya, kami sangat mendukung ya sepenuhnya terkait dengan program pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah khususnya terkait dengan perbankan. Aceh masyarakatnya juga punya sejarah yang kuat dengan keislaman. Assalamualaikum warahmatullah. Ya dua belah atu jemalah. Ya lo nasib lo di atu ule. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kantor kami di CCTV dan Kementerian TV. Sangat senang kami bisa hadir Bapak di tengah kami. Sebelum mulai, Pak, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman dimanapun Anda berada bahwasanya kita sudah mulai proses protokol kesehatan. Ya, tentunya ini menjadi satu bagian yang penting yang harus dipatuhi oleh kita semua. Nah, sebelum mulai, saya ingin menjelaskan pada teman-teman semua bahwa kami kedatangan tamu terhormat, ya, yang memang sangat luar biasa bisa hadir di Analisis TV maupun di Kementerian TV, ya. Ya, memang ini hal yang dalam sejarah kita tentang tamu yang luar biasa ini. Yang namanya Pak Dery Januar, Direktur Utama Bank Syariah Bukopin. Ya. Selamat datang, Pak, di Aceh. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih bisa diterima di sini, Pak. Ini yang sudah keberapa, Pak? Saya ini kali kedua, Pak, di Banda Aceh, Pak. Ya, Dan kedua, ya senang sekali bisa diterima di Alexis TV, Pak. Oh, siap, Pak. Supaya lebih enak kita buka masker, Pak. Boleh, Pak. Yang penting kita sudah ini, Pak, ya. Protokol kesehatan. Sudah saling menjaga, Pak. Saling menjaga. Pak, saya ingin coba berbincang untuk memberikan satu pemahaman ya pada publik Indonesia maupun Aceh ketika nanti nonton hasil diskusi kita bahwasanya ada hal yang menarik. Bank Bukopin Syariah mau terlibat untuk bersama-sama membangun ekonomi di Aceh. Apa yang melatar belakang ini, Pak? Ya, Pak Rias, pertama terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini senang sekali bisa berjumpa dengan mungkin audiens di Aceh maupun mudah-mudahan di tempat lain juga bisa melihat tayangan ini. Kami Bank Syariah Bukopin sebetulnya kalau lihat historinya adalah bagian dari Bank Bukopin. Dan Bank Bukopin juga punya sejarah panjang juga di Banda Aceh ini. Ini anak perusahaan ya, Pak? Anak perusahaan, Pak. Ya, kita bagian yang terintegrasi dengan Bank Bukopin. Jadi alhamdulillah ya di 2021 ini sejalan dengan kebijakan Konun kan memang di Banda Aceh sudah harus beralih ke Bank Syariah. Oleh karena itu ini satu hal yang sangat positif bagi Bank Syariah Bukopin sebagai bagian dari Bank Bukopin untuk menggantikan posisinya gitu, posisi di Banda Aceh ini sehingga proses penetrasi pasar, pengembangan ekonomi di sini masih bisa berlanjut beralih kepada kami di Bank Syariah Bukopin. Dan itu sudah kita siapkan sejak lama untuk kita bisa mengalihkan atau mengantisipasi pengalihan ini supaya bisa berjalan dengan baik. Ya, dan alhamdulillah ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala juga di bulan akhir Maret kemarin kita sudah mendapat izin dari OJK untuk bisa beroperasi di Banda Aceh dengan skema layanan syariah bank umum. Dan ini tentu satu berkah juga bahwa kami bisa hadir di wilayah Aceh ini, kami bisa menjual produk-produk syariah dan bisa mendukung program pemerintah daerah yang saat ini dikembangkan. Nah, apa yang memang menjadi satu hal menarik ditawarkan produk syariah Bank Bukopin Syariah yang ada di Aceh ini? Ya, sebetulnya produk bank relatif sama semua, tapi tentu kami juga harus memahami apa sih lead nasabah, lead masyarakat saat ini ya. Di dalam perkembangan bisnis perbankan Bank Syariah Bukopin khususnya, bahwa kami juga memang harus memilih pangsa pasar yang berbeda dari konvensional, tapi ternyata dalam perjalanannya animo dari
masyarakat baik yang muslim maupun non muslim terhadap bank syariah ini masih tinggi gitu, sehingga memang produk-produk kami juga kami buat sedemikian rupa walaupun tetap berbasis syariah tapi bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Satunya apa? Contohnya sekarang ada tabungan blokir berhadiah. Oke. Ya, itu yang tabungan yang memang alhamdulillah sejak pandemi 2020 walaupun kita dulu dalam kondisi tekanan, likuiditas dan sebagainya, produk itu alhamdulillah diterima oleh masyarakat dan masih tumbuh terus gitu. Kenapa unggulannya? Produk ini adalah produk yang nasabah bisa menabung, tapi bisa mendapatkan nilai tambah lebih selain bagi hasil atau manfaat dari transaksi yang sebagai nasabah penabung itu. Salah satunya adalah adanya hadiah. Hadiah yang bisa kita berikan, di mana hadiah ini bisa dipilih sendiri oleh nasabahnya sesuai dengan kebutuhan. Ya, salah satunya adalah produk tabungan. Ya, kita sebut tabungan blokir berhadiah. Ini memang agak berbeda dengan tabungan yang lain, di mana kita tidak hanya menawarkan jasa penyimpanan transaksi yang tabungan bisa lakukan melalui ATM dan sebagainya maupun mobile banking, tapi juga kita berikan kesempatan penabung ini nasabah untuk mengambil manfaat lebih dari simpanan dananya. Dia bisa memilih hadiah apa yang diinginkan. Contohnya kalau dalam kondisi pandemi kemarin ini nasabah ingin memberikan bantuan obat-obatan, vitamin atau mungkin APD kepada rumah sakit dan sebagainya, itu bisa dengan menyimpan dana tertentu di dalam blokir demikian waktu tertentu. Ini nanti kita bisa bantu untuk mengalokasikan hadiah kepada yang membutuhkan, bahkan mungkin nanti sembako dan sebagainya, atau mungkin kebutuhan lain, misalnya untuk kebutuhan kegiatan di rumah, laptop, alat olahraga gitu ya, yang mungkin banyak nasabah juga ini selama pandemi ini tidak bisa beraktivitas di luar. Jadi kita bisa fasilitasi pengadaan itu dengan memanfaatkan produk tabungan tersebut, daripada mungkin dananya itu disimpan tanpa memberikan manfaat lebih. Yang kita tawarkan produk ini supaya bisa ada nilai lebih, selain juga dananya terkumpul di bank dan bank bisa mengelola dana tersebut untuk kegiatan pembiayaan yang lainnya. Nah, ada yang menarik kalau saya lihat Bukopin kan cenderung identik dengan UMKM ya, pengembangan UMKM ya, dan juga pembangunan rumah-rumah KPR dan lain. Nah, apakah itu menjadi salah satu yang memang penting juga untuk menjadi produk hubungan dalam Bank Syariah sendiri? Iya, Bank Bukopin Syariah sendiri. Bank Syariah Bukopin, betul. Sebetulnya memang ini penting bagi manajemen perbankan ya, bahwa kita menghitung dana juga harus jelas penggunaan dananya itu apa. Apalagi kita sebagai bank syariah, kita dalam hal ini selalu meminta masukan dari Dewan Pengawas Syariah juga mengenai kesyariahan produknya, sehingga dari setiap dana yang kita himpun ini pasti kita alokasikan kepada penggunaan yang sesuai syariah. Nah, usaha pembiayaan kepada segmen UMKM ya, tadi termasuk juga mungkin segmen retail yang untuk perumahan, itu juga memang menjadi bagian dari target utama kita. Kenapa? Karena secara syariah itu dimungkinkan, lalu juga potensinya sangat besar. Kami di Bank Syariah Bukopin sebagai bagian dari Bank Bukopin dulu, di mana Bukopin pun memang memiliki visi misi untuk mengembangkan bisnis syariah, bisnis UMKM. Maka saat ini pun kita juga sama di Bank Syariah Bukopin pun sangat mengedepankan untuk masuk ke segmen UMKM ini dan retail, sehingga manfaat dari produk kita ini bisa dinikmati lebih banyak masyarakat. Dan secara teknis juga sebetulnya bagi kami relatif teknik mitigasi resikonya lebih mudah kalau masuk ke segmen UMKM dan masuk ke segmen retail tersebut gitu. Nah, tadi ada bicara segmentasi. Nah, apakah nanti Bank Bukopin Syariah sendiri yang ada di Aceh itu mensasar kalangan milenial dan kalangan tertentu kan, ya bonus demografi kalangan muda kan besar sekali ini kan? Ya, itulah yang menjadi salah satu pertimbangan kita juga di tahun 2021 ini mengembangkan banyak program dan produk lain juga, karena kita memahami bahwa ini ada kesempatan yang terbuka luas untuk kita masuk ke pasar yang lebih besar, yaitu yang masuk bonus demografi itu di kelompok milenial. Memang salah satu tantangannya adalah mengedukasi mereka, mensosialisasikan
produk program kita sehingga bisa diterima oleh mereka, dan tentu juga menyesuaikan pola dan caranya dengan cara-cara milenial gitu. Jadi memang semacam contoh ada tabungan nggak, tabungan milenial gitu di Bank Bukopin Syariah, khusus tabungan milenial gitu. Ya, sebetulnya tabungan berhadiah ini pun bisa masuk ke segmen itu karena di situ kebutuhan teman-teman milenial ini yang kadang-kadang mungkin di luar pemahaman kita apa nih butuh mereka, tapi begitu kita tawarkan, oh saya butuh ini, oh bisa aja gitu. Ketika kita hitung berapa besar dananya, berapa lama blokirnya, kebutuhan mereka bisa terpenuhi. Dan salah satunya adalah yaitu pendekatannya. Pendekatan kita memang harus bisa lebih advance ya, tidak hanya melakukan penjualan secara normal biasa. Contohnya menggunakan media-media sosial, memanfaatkan digital banking dan sebagainya, sehingga ketemu antara keinginan mereka sebagian besar dari potensi bisnis ini dengan produk kita yang sebetulnya juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, Pak Diri, ada nggak target yang memang secara kelembagaan LKS Bukopin Syariah itu untuk menargetkan jumlah nasabah tahun ini sekian gitu? Ya, sebetulnya kita punya yang namanya program 1 juta akun, 1 juta nasabah gitu ya. Tapi tentu ada Pak? Ya ada, hanya memang dalam situasi kemarin pandemi gitu ya, di mana animo masyarakat juga relatif berkurang gitu untuk bertransaksi di bank. Tapi insya Allah dengan terobosan baru kita melalui pelayanan digital gitu ya, memanfaatkan mobile banking dan sebagainya, lalu juga sosialisasi melalui media-media sosial yang lebih dekat ke mereka, itu target itu insya Allah terus kita kejar untuk kita bisa dapatkan ya paling tidak sesuai tujuan pemerintah bahwa inklusivitas perbankan ini bisa lebih tinggi masuk ke masyarakat Indonesia yang begini luas gitu ya, itu bisa dilakukan, bisa dicapai. Tapi kami juga optimis Bank Syariah ini bisa tercapai, bisa melakukan itu karena pasar syariah ini di Indonesia kan sangat besar gitu ya. Jadi negerinya berkembang pesat. Betul. Dan kemarin kalau melihat data-data perkembangan perbankan selama 2020, di mana bank-bank konvensional itu tumbuhnya kecil, justru syariah bisa tumbuh pesat gitu. Artinya bisa jadi dalam kondisi yang normal target itu, pertumbuhan itu bisa dicapai lebih besar lagi gitu. Sepanjang kita mungkin tahu bagaimana approachment-nya, produknya yang sesuai dengan masyarakat atau calon nasabah itu, dan juga ya cara pendekatannya yang bisa lebih memudahkan dengan keinginan mereka gitu. Ya, tadi ada mendengar saya menyinggung Bapak tentang pemerintah. Nah, bagaimana Bapak melihat posisi Bank Syariah Bukopin Aceh untuk berkontribusi dalam bagaimana memajukan perekonomian Aceh, Pak? Ya, kami sangat mendukung ya sepenuhnya terkait dengan program pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah yang di Aceh ini, khususnya terkait dengan perbankan, di mana Aceh masyarakatnya juga punya sejarah yang kuat dengan keislaman, sehingga menurut kami ini satu hal yang memang harus kita dukung. Dan bagi Bank Syariah Bukopin dengan latar belakang kita Bank Bukopin di sini sudah sekian lama, insya Allah kita masih bisa diterima oleh masyarakat di sini, dan kita akan terus berinovasi untuk membuat produk maupun program-program lain yang bisa diterima oleh masyarakat sesuai dengan tujuan untuk mengembangkan ekonomi Aceh lebih besar lagi. Ya, sebelum menutup bincang-bincang singkat kita, para penonton JSS TV maupun Nudan TV, ada satu pertanyaan memang akan menjadi satu proses statement dari Pak Dery. Pak Dery, apa mimpi Pak Dery atau harapan Pak Dery terhadap Bank Syariah Bukopin yang ada di Aceh, Pak? Ya, tentu dengan konon ini memang kalau kita lihat pemain-pemain perbankan di Aceh ini menjadi berkurang kan ya. Tetapi saya masih optimis bahwa dukungan perbankan sebagai pilar ekonomi di suatu daerah atau negara ini tentu juga memiliki peran yang besar
untuk kita bisa terus membangun ekonomi lebih besar lagi. Dan Aceh saya rasa dengan sumber daya alam, ya insan manusianya juga yang sangat kreatif, inovatif, insya Allah ini juga akan menjadi jalan untuk kita perbankan mendukung pengembangan ekonomi di Aceh ini lebih besar lagi dan juga bisa lebih luas cakupannya, sehingga ya kami berharap dengan keberadaan kami di sini ya dan beberapa mitra perbankan syariah yang lain yang ada di sini, kita bisa sama-sama untuk mensupport semua program pemerintah daerah untuk pengembangan ekonomi lebih besar lagi. Siap, luar biasa. Khusus sudah teman-teman di mana-mana berada yang menonton channel kita, tentunya banyak informatif yang disampaikan oleh Pak Heri Januar tentang bagaimana bangun syariah, bagaimana juga produk-produknya dan seperti apa harapan terhadap untuk membangun kemandirian ekonomi di Aceh. Terima kasih Bapak sudah datang. Terima kasih Pak Rius. Saya tutup dulu Pak. Sorry. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.